3 agenda pemerintah sementara, full membership di anggota penuh di MSJ, kunjungan HAM PBB ke West Papua, resolusi baru untuk the right to self-determination, hak penentuan sendiri bangsa West Papua. Ada Parlemen Nasional West Papua untuk kita sedang melengkapi syarat berdirinya negara. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Video ini menampilkan sambutan Perdana Menteri Pemerintah Sementara ULM-WP, Edison Waromi, dalam rangka memperingati hari lahir Manifesto Politik Bangsa West Papua, yang digelar pada tanggal 1 Desember 2025 di wilayah Tabi, West Papua, sebagai bagian dari kegiatan seremonial dan refleksi atas perjalanan sejarah bangsa West Papua. Dalam pidatonya, Edison Waromi memberikan penghormatan kepada Presiden sementara Benny Wenda, seluruh jajaran pemerintah sementara, serta organisasi pendukung. Ia menekankan pentingnya persatuan melalui prinsip One People, One Soul, dan menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menjadi bagian dari sejarah bangsa yang telah melalui perjalanan panjang perjuangan. Pidato tersebut menyoroti kelahiran kesadaran nasionalisme bangsa West Papua lebih dari 6 dekade yang lalu, yang menyatukan 7 wilayah adat dalam satu kesatuan sosial budaya. Manifesto politik yang diterbitkan pada tahun 1961 disebut sebagai dokumen dasar yang menunjukkan eksistensi bangsa ini, termasuk lambang, bahasa, dan bendera, serta menjadi landasan bagi hak nasional dan politik untuk menentukan nasib sendiri. Edison Waromi juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi bangsa West Papua dalam perjalanan sejarahnya, termasuk peristiwa politik yang memengaruhi proses pembentukan negara. Ia menekankan bahwa pemerintah sementara terus bekerja untuk memenuhi persyaratan bernegara, seperti keberadaan wilayah, rakyat, pemerintahan, dan hubungan dengan komunitas internasional. Pidato ini juga menyoroti agenda perjuangan yang sedang dikawal, termasuk upaya memperoleh keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG), mendukung kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, serta mendorong resolusi internasional terkait hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Edison Waromi menegaskan bahwa peringatan ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa West Papua, menjadi titik refleksi dan pengingat akan perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa. Papua, Papua, Papua. Yang kami hormati Tuan Presiden, Honorable Presiden Benny Wenda yang ada di Inggris, yang kami hormati Tuan West Papua Council, yang kami hormati juga kami menghormati Kepala Kepolisian Pemerintah Sementara yang sudah memberikan sambutan, juga menyampaikan penghormatan kepada para menteri, juga para gubernur pemerintah sementara, tapi juga pimpinan GPR PWP dan seluruh jajaran yang menjadi aset pemerintah sementara untuk menjadi penggerak termasuk situasi yang kita hari ini hadapi, yaitu ibadah syukur 64 tahun. Tuan puan yang kami muliakan, kami kasih dalam Tuhan, dalam solidaritas One People, One Soul, bahwa kita satu bangsa. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yahweh Elohim yang memperkenankan kita yang ada hari ini menjadi bagian daripada sejarah bangsa yang sudah banyak berjeri lelah bekerja langsung tidak langsung, terbuka, clandestine, dan kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk GPR PWP yang terus
konsisten mendampingi kerja-kerja pemerintah sementara baik di West Papua Council maupun di eksekutif, presiden dan seluruh jajarannya. 64 tahun ini lahirnya kesadaran nasionalisme bangsa West Papua yang terdiri dari 7 wilayah adat: Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Lapago, Mempago, Anibra, dalam sebuah satu kesatuan sosial budaya yang menjadi sebuah nation. Jadi lahirnya manifesto politik 19 Oktober 61 itu menjadi modal dasar bahwa kita adalah sebuah nation, sebuah bangsa. Di dalam sebuah bangsa kita memiliki national rights atau hak nasional, political rights, hak untuk menentukan nasib sendiri. Sehingga manifesto politik menyatakan embrio negara, lambang negara, bahasa, bendera yang lain dari manifesto politik 1961. Bahwa kita dipersiapkan menjadi sebuah nation yang siap merdeka berdaulat. Dan telah dideklarasikan ke seluruh dunia pada waktu itu. Tetapi kenapa negara kita dikubur? Karena komunisme. Ambisius dari Presiden pertama Indonesia Soekarno, sikap ambisiusnya sehingga melakukan Trikora 19 Desember 61 mengagalkan manifesto politik itu. Seperti orang lumpuh tadi, kita harusnya merdeka dari 1970 sampai negara-negara Pasifik Selatan dari Canberra Agreement dalam Februari 47 bahwa bangsa-bangsa di Pasifik Selatan harus dimerdekakan dan dimulai dari West Papua. Tapi kita tertunda sampai hari ini karena ada kepentingan globalisasi komunisme, sehingga kita tertunda sampai hari ini. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk berjuang. Dan dari manifesto politik itu lahirlah deklarasi-deklarasi kemerdekaan West Papua. Ada Parlemen Nasional West Papua untuk kita sedang melengkapi syarat berdirinya negara. Syarat berdirinya negara itu harus ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan ada hubungan dengan negara-negara resmi. Makanya kita ada di Melanesia Spergu, Pacific Island Forum, Afrika Karibia Pasifik. Dan hari ini tuntutan itu telah dipenuhi oleh pemerintah sementara. Bahwa syarat bernegara dari manifesto politik itu sedang terus dikerjakan oleh pemerintah sementara. Sehingga bagian kita telah kerjakan seperti Bapak Pimpinan Polisi tadi. Bagian hari ini adalah waktu Bapak Yahweh, waktu Tuhan. Sehingga kita terus membangun konsolidasi di gerakan strategis, di taktis seperti GPRWP untuk terus mengawal agenda-agenda. 3 agenda pemerintah sementara: full membership di anggota penuh di MSJ, kunjungan HAM PBB ke West Papua, resolusi baru untuk the right to self-determination, hak penentuan sendiri bangsa West Papua. Sehingga agenda kita ini terus kita kawal dengan iman tadi, dengan faith, bahwa kalau orang lumpuh itu tadi dia mengalami mujizat Tuhan, kita yang hari ini telah mempersiapkan diri. Jadi hari ini 1 Desember adalah sebuah peristiwa sangat monumental, sangat bersejarah bagi bangsa West Papua. Karena di situ kita diumumkan kepada seluruh dunia bahwa kita adalah sebuah